Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup keseharian kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Tubuh kita ini semua adalah menteri, dan satu presidennya di dalam tubuh kita adalah hati kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang presiden itu tidak baik, maka perintah-perintahnya pun kepada seluruh menterinya akan memunculkan sebuah perintah juga yang kurang baik. Karena itu, agar tubuh kita ini selalu beraktivitas dengan kebaikan, maka hati kita sebagai presidennya harus kita cuci, harus kita sinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang agar dapat menyinari hatinya, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, selain dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan perilaku hidupnya dari perbuatan-perbuatan dosa, dan harus ada istiqomah baik lahir maupun batin, zahir dan batin, agar tetap selalu menjalankan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini saya Madroi ingin berbagi kepada sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Dunya, bahwa arba'atun min nuril qalbi, ada 4 hal sahabat Zakat TV yang dapat menerangi hati kita. Ada 4 hal yang dapat menyinari hati manusia. Nah, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, tentu kita ingin tahu agar hati kita ini selalu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih 4 hal tersebut? Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, hidup kita tidak terlepas dari kebutuhan yang namanya duniawi ataupun kebutuhan zahir. Makan, manusia butuh makan. Sama dengan makhluk Allah yang lain, hewan dan yang lainnya. Tapi manusia diatur agar tubuhnya selalu sehat, makan makanan yang halal, supaya batinnya itu selalu jernih. Dari makanan yang halal akan memunculkan energi-energi yang halal, sehingga apa yang dia lakukan pasti perilakunya adalah perilaku yang mengarah kepada perbuatan yang halal dan yang baik. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan makan, Rasulullah mencontohkan makan itu baiknya ketika datang lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah itu badannya selalu sehat. Tidak pernah terdengar beliau sakit perut, tidak pernah beliau
diperiksa oleh dokter. Karena apa? Makannya terjaga, baik sisi zahir ataupun batinnya. Oleh karena itu, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, Abdullah bin Abi Dunya menyampaikan kepada kita bahwa yang dapat menerangi hati kita, kalau hati kita ingin mendapatkan cahaya dari Allah, maka satu adalah batnun ja'iun min hadrin, perut yang lapar dari kewaspadaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Zakat TV, bahwa perut yang lapar itu memudahkan kita untuk selalu terjaga, selalu ingat kepada Allah. Berbeda dengan orang yang perutnya dalam keadaan kenyang, berpikir susah, merenung terhadap nikmat-nikmat Allah pun sulit. Oleh karena itu, orang yang terlalu kenyang makannya, dia akan sulit untuk ibadah kepada Allah. Dan sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, orang yang dalam keadaan perutnya lapar, ini memudahkan hatinya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, apabila kita menginginkan hati kita ini selalu mendapatkan cahaya, sinar dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah, perut kita harus kita jaga. Jangan terlalu makan yang banyak. Jangan terlalu kita biasakan memakan mengikuti hawa nafsu kita. Tapi jagalah perut kita ini ada 3 tempat. Pertama adalah untuk makanan. 1/3 lagi adalah untuk minumnya. Dan 1/3 lagi adalah untuk kita bernapas. Kalau kita makan terlalu kenyang, bagaimana kita mau bernapas? Bagaimana kita menempatkan air di dalam tubuh kita? Ketika tubuh kita terlalu kenyang, mata ngantuk, badan pun tidak semangat, pikiran pun jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita punya agenda makan bersama dengan sahabat kita barangkali, keluarga terdekat kita, ataupun sanak famili kita, harus kita jaga. Tubuh yang sehat bukan tubuh yang banyak makan, tapi cukup dengan makan. Apabila terlalu kenyang, bahaya. Bukan hanya badan kita terancam oleh berbagai penyakit, tapi hati kita juga jauh dari cahaya Allah. Sebab itu, Abdullah bin Abi Dunya menyampaikan kepada kita bahwa ada sebuah pesan dari Rasulullah. Apabila manusia ingin hatinya mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka makan jangan terlalu kenyang, perut jangan terlalu kenyang. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, yang kedua saya akan sampaikan setelah yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita ingin hati kita selalu mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa taala, sinar petunjuk berupa hidayah dari Allah, ataupun sinar keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
disampaikan oleh Abdullah bin Abi Dunya bahwa yang dapat menerangi hati kita adalah wasuhbatus salihin, bergaul, berteman dengan orang-orang yang saleh. Siapa itu orang-orang yang saleh? Al-khalis, yaitu orang-orang yang murni. Orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang bersih. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, bersih dari apa? Min kulli fasadin, dari setiap kerusakan di muka bumi ini. Luar biasa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, apabila kita ingin mendapatkan sinar ataupun cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat menerangi hati kita, maka sejak sekarang kita harus pilih-pilih teman, sahabat. Dalam bergaul kita tidak boleh sembarangan. Cari orang-orang yang solih, orang-orang yang bersih dari perbuatan-perbuatan yang merusak di muka bumi ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, perbuatan yang merusak di muka bumi ini tidak hanya sekedar zahir, tapi juga batin. Bukan hanya sekedar aktivitas. Ada orang yang sifatnya, perilakunya merugikan orang, langkahnya, tangannya. Tapi ada juga orang yang dengan jabatannya, yang dengan kekuasaannya justru merugikan orang. Seorang suami karena jabatannya sebagai kepala rumah tangga, dia merugikan istrinya. Seorang ayah sebagai pimpinan di dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, dia merugikan anak-anaknya. Tidak sedikit di negara yang kita cintai ini, orang-orang yang labelnya adalah orang baik, tapi perilakunya jauh dari kesolehan. Yang dapat menerangi hati kita, yang dapat membuat hati kita ini mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala adalah wahifdzul dzunubil madiyah, yaitu selalu mengingat-ingat dosa masa lalu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, dosa kita, usia kita saat ini haruslah kita ingat dosa kita dengan usia kita. Saat ini usia kita sudah berapa? Sudah berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan? Jangan dulu kita bicara ibadah. Ibadah sebaiknya jangan disebut-sebut. Tapi dosa, baik yang secara sadar ataupun yang tidak, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak, baik yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami dosa berarti kita harus belajar dan kita harus tahu apakah perbuatan itu salah atau tidak. Sahabat Zakat TV, masih ada satu lagi yang dapat menerangi hati kita. Saya akan sampaikan setelah yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengingat dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, kita sadari bahwa
dosa yang telah kita lakukan adalah untuk kita sesali, bukan untuk kita bangga-banggakan. Na'udzubillah. Orang yang membangga-banggakan dosanya, meskipun dia mengaku sudah taubat, berarti dia belum bertobat. Sahabat Zakat TV, perlu kita ingat, orang yang bertobat, dia harus menyesali apa yang sudah dia lakukan, bukan membanggakan. Karena itu, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dosa-dosa kita, mengingat masa-masa lalu yang penuh dengan kezaliman, ini adalah tafakur, berpikir, merenung bahwa kita ini berusaha untuk memperbaiki diri kita. Dengan merenung begitu, sehingga kita dapat menyesali perbuatan kita dan kita segera mengalihkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, yang keempat, Abdullah bin Abi Dunya menyampaikan kepada kita bahwa yang dapat membuat hati kita terang, yang dapat menyinari hati kita dengan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa qasrul amal, yaitu pendeknya angan-angan. Jangan terlalu banyak berangan-angan, jangan terlalu panjang berangan-angan. Dengan demikian, orang yang terlalu panjang angan-angan, hatinya jauh dari sinar Allah. Orang yang tidak terlalu banyak angan-angan, tapi banyak amal ibadah, perilaku soleh, hati yang selalu zikir kepada Allah, inilah yang dapat mendapatkan sinar cahaya ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak di negeri kita ini orang yang kemarin-kemarin adalah orang yang mulia, saat ini menjadi orang yang hina, luar biasa. Kenapa? Dia berhayal sangat luar biasa. Dengan uang sekian, barangkali banyak orang yang akan memilih saya menjadi pejabat, menjadi anggota dewan. Dia ikhlaskan, dia relakan ratusan juta keluar agar orang lain mau memilih dia, mau mengangkat dia menjadi pemimpin di negeri ini. Tapi ternyata Allah Maha tahu mana yang terbaik bagi hambanya, mana yang terbaik bagi dia. Ternyata dia tidak menjadi seorang pemimpin apapun. Stres yang ada, uang sudah terlalu banyak keluar, tenaga sudah terkuras, pikiran sudah lelah, waktu yang sudah terbuang begitu banyak. Akhirnya apa? Penyesalan yang tidak terkira yang muncul bagi dia adalah penyesalan yang sangat luar biasa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang dari sadar menjadi hilang ingatan hanya karena berhayal yang terlalu tinggi. Orang dari soleh menjadi orang zalim hanya gara-gara terlalu menghayal. Orang dari menjadi orang baik menjadi orang yang salah. Sebab apa? Dia terlalu banyak berangan-angan. Angan-angan yang dia pantas buat orang lain, tapi nggak pantas buat dia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Al-Fakir mohon dimaaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian ini. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.